Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Farhana dengan NIM 2106200101, kelas B, jurusan Ilmu Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Langsung saja. 1. Pada tahun 1939, Takdir Al-Sayabanah menyusun Tata Bahasa Bangsa Indonesia. 2. Tahun 1942 sampai tahun 1945 tentang masa pendudukan Jepang, di mana Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Pengusaha Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. 3. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar tahun 1945, bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 4. Tanggal 19 Maret tahun 1947, nomor 264 atau BHG A atau 47 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan MR Suewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik Indonesia sebagai pengganti dari ejaan Van op Huytsen yang sebelumnya berlaku. 5. Tahun 1948 terbentuknya sebuah lembaga mengenai pembinaan dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini didiri pada tahun 1968 dan diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Sedangkan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. 6. Tanggal 16 Agustus tahun 1972, Presiden RI pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR, yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. 7. Pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November tahun 1954 dilaksanakannya Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. 8. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1972, Menteri Pendidikan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. 9. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. 10.
tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dengan rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam keputusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. 11. Pada tahun 1988 diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang ke-5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh bahasa Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jepang, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. 12. Pada tahun 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa yang ke-6 di Jakarta. Peserta sebanyak 770 pakar bahasa Indonesia dari Indonesia dan 83 peserta dari tamu mancanegara, meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hongkong, India, dan Amerika Serikat. Kongres ini mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.